Ada cerita yang masih tertinggal dari Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah pasca eksekusi mati terpidana narkoba ini. Tentu soal detik-detik terakhir mereka di dalam lembaga pemasyarakatan sebelum dieksekusi. Sebagai informasi, inilah sel isolasi yang selalu digunakan untuk menampung para terpidana mati sebelum dieksekusi. Lokasinya di Lapas Batu. Tidak boleh sembarang orang masuk ke lingkungan sel isolasi ini. Hanya keluarga, rohaniawan, kuasa hukum, serta jaksa yang diperkenankan masuk. Selain itu, kami juga memiliki gambar eksklusif aktivitas beberapa terpidana mati yang berada di lingkungan lapas. Seperti di Lapas Batu ini, nampak 4 terpidana mati sedang bercengkrama di pelataran sebuah pos penjagaan. Mereka masing-masing Ozia Sibanda yang mengenakan kaos biru. Di sampingnya yang bertelanjang dada, nampak Humphrey Ejike alias Doktor yang sedang bercengkrama dengan Michael Titus Igwe, pria yang berdiri di depannya. Sementara terpidana mati Obina Nwajagu nampak termenung sendiri di antara 3 kawannya ini. Humphrey dan Michael Titus Igwe kini sudah tiada. Ia telah dieksekusi pada Jumat dini hari tadi. Pada gambar lain, Obina Nwajagu, Ozia Sibanda, dan Titus Igwe nampak bercengkrama di lorong depan sel Lapas Batu. Obina juga terlihat sedang berada di dalam kamar jerujinya. Kemudian di dalam sebuah pos jaga, nampak Ozia Sibanda sedang bercengkrama dengan seseorang. Obina dan Ozia Sibanda lolos dalam eksekusi mati gelombang 3 ini. Kami juga mendapatkan gambar aktivitas mendiang Humphrey Ejike alias Doktor saat ia berada di dalam kamar selnya. Sementara ini adalah terpidana mati asal Pakistan atas nama Zulfikar Ali. Zulfikar masih terbaring lemas di ruang perawatan Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap saat salah satu keluarganya datang menjenguk. Dikabarkan sudah sejak 6 tahun Zulfikar menderita komplikasi jantung dan ginjal. Jelang eksekusi, Zulfikar yang masih dalam keadaan sakit akhirnya dibawa paksa ke sel isolasi. Namun ia batal dieksekusi. Seorang yang akan dilakukan eksekusi hukuman mati itu harus ada pengecekan kesehatan jasmani dan rohani, kan, ada pendampingan, kan? Nah, itu artinya proses itu yang harus dilalui. Jadi nanti lihat aja proses berikutnya, kan kalau kita lihat mau hukuman mati itu ada proses-proses di mana orang harus didampingi dan seterusnya. Artinya mensyaratkan bahwa itu harus sehat jasmani dan rohani. Internasional itu secara gradual itu sudah mulai menghapus hukuman mati. Nah, kalau hukumnya masih mengatur, Indonesia seperti Indonesia diminta untuk melakukan moratorium. Sedangkan di Lapas Pasir Putih, kami memiliki gambar terpidana mati asal India, Gurdeep Singh alias Vishal. Gurdeep juga lolos dari eksekusi gelombang 3 ini. Untuk sementara, cerita dari balik jeruji besi penjara Pulau Nusa Kambangan, Cilacap sudah berakhir. 4 terpidana mati sudah dieksekusi, dan 10 lainnya menyusul kemudian.
mantan pencopet yang berubah menjadi kartel narkoba kelas kakap. Itulah sosok Freddy Budiman. Sepak terjangnya terbilang mengerikan dan menakutkan. Namun Freddy tetaplah sosok pecinta keluarga dan ia tidak mau keluarganya menjadi pengguna narkoba. Bagaimana Freddy buka suara? Berikut wawancara eksklusifnya. Dari rencana 14 terpidana mati yang akan dieksekusi Kamis malam atau Jumat dini hari, Kejaksaan Agung hanya mengeksekusi 4 terpidana mati. Mereka adalah Freddy Budiman dari Indonesia, Humphrey Ejike alias Doktor, dan Michael Titus Igwe, keduanya dari Nigeria, serta Sheikh Osmane dari Senegal. Dari keempat terpidana mati itu, ada 1 terpidana mati yang memiliki sepak terjang sangat mengerikan. Dia adalah Freddy Budiman. Dalam roda bisnis haram bernama narkoba, nama Freddy Budiman terbilang angker. Dari balik jeruji besi yang mampu mengendalikan peredaran narkoba. Tidak hanya mengendalikan, Freddy juga sempat membangun pabrik narkoba di dalam sel penjara. Dan inilah rentetan kasus yang pernah menjerat Freddy Budiman sejak tahun 2009.